Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai matematika bisnis. Kemarin kita banyak mempelajari mengenai basic dari matematika bisnis. Nah, hari ini kita akan mempelajari ke materi yang lebih dekat kaitannya dengan ekonomi atau manajemen. Hari ini kita akan membahas mathematics of selling. Minggu depan kita akan membahas mathematics of buying ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi mathematics of selling. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui di dalam bab ini. Yang pertama adalah cost atau biaya. Nah, cost atau biaya ini diartikan sebagai jumlah yang kita bayarkan kepada manufacturer atau pabrik atau supplier setelah kita melakukan proses jual beli gitu ya, proses penjualan. Nah, biasanya kalau kita membeli dari supplier atau dari pabrik itu kan kita dapat diskon tuh. Nah, biaya yang dimaksud cost itu adalah biaya setelah diskon yang diberikan oleh suppliernya gitu ya. Jadi kalau kita katakanlah membeli 100.000 katakanlah chip gitu ya. Nah, ada diskon sebesar 5%. Nah, biayanya itu total tadi dikurang 5% dulu. Sedangkan ketika kita melakukan pembelian itu kan ada biaya pengiriman tuh dan asuransi. Bayangkan kalau kalian lagi beli gadget gitu ya di e-commerce, misalkan di Shopee atau di JD.id. Nah, kalian menambahkan asuransi supaya barang yang kalian terima itu nanti terjaga gitu ya, kalau ada apa-apa bisa dikembalikan gitulah ya. Nah, biaya asuransi dan biaya pengiriman itu termasuk ke dalam cost. Jadi kalian kalau ditanya harganya berapa nih, misalkan gitu ya, itu kalian juga yang disebutkan termasuk diantaranya adalah biaya kirim dan asuransinya. Jadi tidak cuma harga barangnya saja, karena itu termasuk biaya yang harus kalian keluarkan atau biaya yang harus kalian bayarkan. Nah, selain cost ada selling price atau harga jual. Harga jual itu diartikan sebagai harga di mana merchandise atau suatu barang itu dijual ke publik atau ke masyarakat, katakanlah begitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Istilah selanjutnya ada markup, margin, atau gross profit yang diartikan sebagai selling price minus cost. Jadi keuntungan kotornya, marginnya. Kalian kok nanti mungkin punya bisnis ya, terus ditanya kita dapat margin berapa nih dari menjual produk ini. Nah, itu berarti kalian harus ngitung dulu nih. Harga jualnya dikurangi dengan biaya, itu yang disebut markup atau margin atau gross profit. Gitu ya. Nah, selain markup ada juga terms lain yaitu operating expenses or overhead. Jadi pengeluaran yang kita lakukan selama kita melakukan operasi bisnisnya dan juga overhead. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud overhead itu? Biaya overhead adalah include the expenses of operating the business such as wages, rent for building and equipment, utilities, insurance, advertising. Jadi biaya-biaya lain yang terkait dengan penjualan atau proses operasi bisnis kita, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap harga barangnya. Misalkan gini, katakanlah kita punya bisnis itu kita punya bisnis komputer gitu ya. Dalam merakit komputer itu kan ada biayanya tuh. RAM-nya, kemudian kabel-kabelnya dan lain sebagainya yang ada di dalam CPU itu ya. Nah, yang ada di dalam CPU itu biaya-biayanya itu kan terkait langsung dengan penjualan. Jadi nanti satu rakitan itu ditotal dulu ada berapa saja partnya atau alatnya, kemudian ditambah lain-lain. Nah, lain-lain inilah yang dimaksudkan ke dalam overhead. Lain-lainnya berupa apa? Bisa berupa iklan kita,
bisa berupa sewa gedungnya, bisa berupa gaji karyawan dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Artinya biaya-biaya ini tidak langsung, mempengaruhi produk, tapi ini akan menambah biaya gitu ya, akan menambah, selling price-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah net profit atau net earning. Nah, ini adalah gross profit minus operating expenses. Jadi, laba kotor kita yang dikurangi dengan operating expenses tadi ya, yang sudah ada di atas tadi. Kalau gross profit tadi kan dia masih, biaya-biaya yang terkait dengan, produknya, misalkan bahan-bahan produknya. Nah, kalau yang net profit ini dia sudah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang termasuk ke dalam overhead sama operating expenses-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Use basic formula for markup. Jadi kita akan menggunakan formula umum atau formula dasar untuk menghitung markup ya. Basic markup formula that follows shows that the selling price is the sum of the cost and the markup. Jadi harga jual yang kita berikan kepada konsumen nanti ya di pasar itu adalah biaya ditambah dengan markup atau keuntungan yang kita inginkan. Jadi kalau kalian markup tuh macam-macam ya, bisa langsung nominalnya, bisa nanti persentasenya macam-macam gitu ya, nanti akan kita pelajari di belakang. Tapi yang jelas kalau kita mau menjual sesuatu itu kan harga barang ketika kita beli ke suppliernya katakanlah gitu ya, ditambah dengan keuntungan yang ingin kita dapatkan. Misalkan kita mau jual gorengan kita memproduksi satu gorengan, pisang goreng katakanlah itu kita produksi satu pisang goreng itu 1.000, kemudian kita pengen dapat untung berapa, katakanlah kita pengen dapat untung 500. Nah, berarti 1.000 ditambah 500, selling price-nya atau harga jual kepada konsumennya adalah 1.500, bisa seperti itu. Nah, rumusnya sudah ada di slide ini, S sama dengan C plus M. Sekarang kita lihat contohnya di slide berikutnya ya. Contohnya nih, REI receive 3 different item used by snowboarders. Jadi kita punya 3 item. Nah, kita akan menghitung markup dan selling price-nya di sini. Tadi kan S sama dengan C plus M nih. Soalnya sudah ada di situ tuh. Barang yang pertama cost-nya adalah $34,48, markup-nya adalah 13,40, terus kita akan cari selling price-nya. Terus yang kedua bisa kalian lihat ada cost-nya, ada selling price-nya, kita akan cari markup-nya berapa. Terus yang ketiga adalah ada selling price-nya, ada markup-nya, kita akan cari cost-nya berapa. Nah, penyelesaiannya bisa kalian lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama tadi ya, sudah ada cost-nya sama markup-nya, kita tinggal cari selling price-nya, ditambah aja tuh. Jadi 34,48 ditambah 13,40, markup yang kita inginkan sama dengan $47,88. Terus pertanyaan yang kedua yaitu cost-nya ada, selling price-nya ada. Nah, berarti kita tinggal kurangkan selling price-nya dengan cost-nya ya, biar lebih mudah. Kemudian ketemulah markup-nya adalah $41,17. Selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu cost-nya adalah 158,07. Oh, ini cost-nya hasilnya ya. Selling price-nya 227,24, markup-nya 68,17. Nah, cost-nya setelah kita kurangi selling price dengan markup, ketemulah 159,07. Saya rasa bagian ini masih cukup mudah untuk kalian ikuti ya. Jadi kita tinggal mengurangkan, menambahkan kayak gitu aja. Selanjutnya kita akan mencari markup based on cost. Jadi ini adalah statement atau markup yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari sebuah cost gitu ya. Nah, pengaplikasiannya itu menggunakan basic percent equation. Jadi kita tinggal menambahkan, mengurangkan gitu aja.
basicnya di cost-nya itu dia 100%. Nah, kita akan nanti cari markup-nya ini berapa persen gitu ya. Cara perhitungannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk mencari markup on cost, rumusnya adalah dengan cara membagi amount of markup atau jumlah markup yang kita tambahkan dibagi dengan cost-nya. Bisa kalian lihat di gambaran di slide ini ya. Prosesnya R sama dengan P per P. Nah, apply percent to markup problem. Nah, di sini tadi ini kayak semacam rangkuman dari yang kita bahas sebelumnya tadi. Markup adalah selling price dikurangi cost ya kan tadi di slide pertama, atau selling cost sama dengan selling price adalah cost plus markup, jadi sama aja markup sama dengan selling price minus cost. Nah, markup as a percent of cost adalah rumusnya markup-nya dibagi dengan cost-nya. Sedangkan selling price as a percent of cost itu adalah selling price dibagi dengan cost-nya. Nah, kemudian kita akan men-state markup-nya tadi sebagai persentase. Untuk lebih memahaminya, kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah contohnya. Jadi sebuah toko di Meksiko gitu ya, dia memproduksi hiking boots, sepatu hiking gitu, dengan harga atau cost-nya adalah sebanyak $60 dan berencana akan menjual atau selling price-nya seharga $81. Kita akan mencari persentase markup based on cost-nya gitu ya. Penyelesaiannya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, menurut rumus yang tadi sudah saya jelaskan, base-nya itu adalah cost, yaitu 100%. Nah, jadi all other percents must be in terms of cost. Jadi persentase yang lainnya itu menyesuaikan atau kita lihat dari base-nya, dari cost-nya itu nanti berapa persen gitu ya. Nah, ini sudah ada contoh pertanyaannya di situ. Tadi kan harganya $60, cost-nya 100% $60. Nah, selling price-nya itu $81. Persentasenya kita masih belum tahu, markup-nya juga kita masih belum tahu. Kita masih akan mencari ya. Nah, kita akan find the unknown values as follows. Jadi kita akan cari yang belum terisi di slide itu, persentase dan nilai markup-nya dan juga persentase dari selling price-nya. Ingat, rumus markup tadi adalah selling price dikurangi dengan cost-nya ya. Jadi di situ sudah ada selling price-nya $81 dikurangi dengan $60, yaitu sisanya ada $21 itu nilai markup-nya. Selanjutnya kita akan cari markup-nya dalam bentuk persen. Berapa persenkah markup-nya? Yaitu dibagi dengan cost-nya. Jadi $21 tadi dibagi dengan cost-nya $60 adalah 35%. Sehingga selling price-nya adalah 100% plus persentase markup-nya. Jadi cost-nya kan tadi 100% nih. Plus 35% jadi 135%. Markup based on cost-nya adalah 35% dan selling price-nya adalah 135%. Jadi markup-nya 35% dan harga jualnya adalah 135% dari cost-nya. Nah, sekarang penyelesaiannya bisa kalian lihat di situ ya. Kayaknya ini masih simple, masih sebatas menambahkan, mengurangkan gitu ya. Mungkin sampai sini masih bisa dipahami oleh kalian. Oke, kalau di slide sebelumnya tadi membahas markup on cost, jadi markup yang didasarkan pada biayanya. Nah, sekarang kadang beberapa penjual atau perusahaan itu dia lebih prefer atau lebih suka membandingkan markup-nya itu dengan harga jualnya. Makanya di slide ini disebut sebagai markup on
markup based on selling price. Jadi markup yang didasarkan dari harga jualnya. Jadi kalau yang tadi markup on cost itu adalah statement markup yang dihasilkan dari persentase dari cost-nya. Kalau yang ini markup yang statement atau persentase markup yang didasarkan pada selling price-nya. Nah, rumusnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Markup on selling price itu kita dapatkan dengan cara membagi jumlah markup-nya dengan selling price-nya. Kalau yang tadi membagi jumlah markup-nya dengan cost, ingat ya. Nah, ini sama aja sih rumusnya ketika kayak yang sebelumnya tadi. Jadi selling price itu kan cost ditambah markup. Nah, kita akan coba cari dari contoh soal di slide berikutnya ya. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, di sini basicnya atau base-nya, selling price-nya adalah 100%. Jadi persentase cost-nya kita belum tahu, kemudian persentase markup-nya kita belum tahu. Nah, ketika dijumlah itu persentase dari selling price-nya itu 100%. Itu sebagai base-nya. Contohnya kita lihat di slide berikutnya. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya, masih dengan perusahaan yang sama, REI. Mereka menjual sebuah model kacamata untuk anak-anak gitu ya, dengan harga atau selling price-nya adalah $39,99. Mereka membayarkan $35 untuk setiap kacamata. Nah, kita akan mencari markup on selling price-nya. Kita akan cari markup-nya berapa, kemudian persentase markup on selling price-nya berapa, dan persentase cost on selling price-nya berapa. Penyelesaiannya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, base-nya tadi ya, base-nya adalah selling price 39,99 itu 100% di situ. Cost-nya sudah ada, harga belinya REI tadi membeli dari suppliernya sebesar $35 gitu ya. Nah, rumusnya markup itu adalah selling price dikurangi dengan cost. Jadi selling price-nya 39,99 dikurangi 35, jadi markup-nya adalah sebesar $4,99. Oke, kita akan cari persentasenya ya. Tadi kan selling price-nya, base-nya adalah 100% gitu ya. Rate-nya untuk cari markup on selling price-nya tadi kan markup per selling price. Markup-nya sudah ada di situ, tadi kita udah cari di slide sebelumnya, $4,99 maksud saya, dibagi dengan selling price-nya sudah ada di soal $39,99. Jadi kita tahu bahwa markup on selling price-nya adalah sebesar $12,5. Nah, persentase cost-nya berapa? Persentase cost-nya bisa dicari dengan mengurangkan persentase selling price-nya 100% dikurangi dengan persentase markup-nya 12,5%, atau bisa juga dengan cara dibagi, yaitu membagi cost-nya $35 tadi dengan selling price-nya 39,99, itu nanti hasilnya akan sama. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Selling price-nya tadi sudah diketahui 39,99 itu 100%-nya. Kemudian cost-nya sudah ada di situ $35,00. Markup-nya sudah kita cari 4,99, persentasenya sudah bisa kita cari juga di situ ya. The markup in this example is very low. Jadi markup-nya atau keuntungannya di dalam contoh ini itu sangat rendah. Jadi REI kemungkinan akan mengalami kerugian di dalam penjualan kacamata tadi. Tetapi dengan cara memberikan markup yang kecil tadi, manajernya berharap
bahwa akan menarik customer yang banyak, jadi gitu ya. Kan optionnya kalau kita menjual itu ada dua ya, kita bisa menambahkan markup yang tinggi, tapi nanti kemungkinan kalau kita ambil untung banyak tuh kan, pengen aja kalau kita ngambil untung banyak di sebuah usaha gitu kan, pasti orang mikir harga kita mahal sehingga customernya akan berkurang. Atau dengan memberikan markup atau margin yang kecil sehingga harganya terlihat murah, tapi kita bisa menarik customer yang lebih banyak gitu ya. Nah, di slide ini ada beberapa tipe-tipe perusahaan yang menerapkan markup-nya. Jadi rata-rata jenis-jenis perusahaan ini markup-nya seberapa besar itu bisa kalian lihat di sini. Misalnya General Merchandise Store itu markup-nya 29,97, grocery itu markup-nya 22,05 dan seterusnya sampai dengan aksesoris dan apparel itu markup-nya adalah 37,64. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, yang ada di sini itu bukan sebagai patokan, ini hanya contoh-contoh saja gitu ya. Next slide, masih ada beberapa perusahaan lagi kita lihat. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di sini masih ada beberapa perusahaan, tipe-tipe perusahaan furniture and home furnishing itu markup-nya 35,57%, bars itu 52,49%, restoran itu 56,35% dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lihat dari beberapa contoh yang tadi ya sampai sekarang itu kayaknya yang paling besar markup-nya itu restoran ya. Jadi bisnis makanan kayak gitu memang markup-nya biasanya sih sampai 2 kali lipat gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan formula markup yang tadi atau rumus markup yang sebelumnya sudah kita pelajari untuk menyelesaikan beberapa contoh soal atau permasalahan gitu ya. Basic formulanya itu adalah dengan menggunakan selling price-nya. Jadi selling price-nya, persentase dari selling price itu kan 100%. Selling price tadi kan penjumlahan antara cost dengan markup-nya ya. Kita akan coba lihat contoh soalnya bagaimana formula markup ini bisa menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam bisnis gitu ya. Oke, ini contohnya. Jadi karyawan dari Walmart dia butuh 35% markup on selling price untuk mendapatkan markup sebesar 5,16 per botol aspirin. Jadi markup-nya itu ada 5,16%. Nah, 5,16% itu adalah 35% dari selling price secara keseluruhan. Kita akan cari tahu selling price-nya berapa, cost-nya berapa di sini ya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini penyelesaiannya ya. Selling price, ingat selling price itu selalu 100%. Markup-nya adalah 35%, tadi di soal sudah ada, dan 35% ini nominalnya adalah 5,16. Jadi cost-nya adalah 65% karena cost itu kan selling price dikurangi dengan markup ya. Nah, kita akan cari selling price-nya sebesar berapa. Oke, di situ sudah ada markup-nya ada 35% dari selling price. Jadi markup-nya 5,16 dolar maksud saya sama dengan 0,35 atau 35% itu dikali dengan selling price. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat di slide berikutnya. Oke, untuk mengetahui selling price-nya berapa, kita akan membagi dengan 0,35 ya. Jadi selling price-nya tadi markup-nya dibagi dengan 0,35. 5,16 markup-nya dibagi 0,35 adalah 14,74. Kemudian
kita bisa cari tahu, ini 14,74 itu selling price-nya ya, kita udah tahu di situ. Nah, cost-nya bisa kita cari karena kita udah tahu selling price-nya dan sudah tahu markup-nya. Jadi cost-nya adalah 14,74, selling price-nya dikurangi dengan markup-nya 5,16, jadi cost-nya adalah 9,58 dolar. Nah, penyelesaian akhirnya bisa kalian lihat di situ. Selling price-nya kan tadi 100%, cost-nya 65%, markup-nya 35%. Nah, ketika kita jumlahkan angka-angka tadi itu menghasilkan jumlah yang sesuai sama dengan persentasenya gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan menentukan persentase markup on cost dan ekuivalen persentase markup on selling price-nya. Seorang penjual gitu ya yang menjual barang manufaktur secara langsung yang dia produksi sendiri dan menjual secara retail akan membandingkan markup on cost dengan markup on selling price-nya. Jadi kadang kan perusahaan itu bisa memproduksi sendiri, dia bisa menjualkan barang orang lain. Markup on cost itu biasanya digunakan untuk mereka yang memproduksi sendiri. Kalau markup on selling price itu mereka yang menjual barang secara retail. Oke, langsung saja kita lihat contoh penyelesaiannya di slide berikutnya. Oke, contoh soalnya, sebuah pabrik itu membuat atau memproduksi umpan pancing gitu ya. Nah, umpan pancingnya ini biaya produksinya adalah sebesar 2,10 dolar dan dijual kepada distributor dan grosiran sebesar 3,20 dolar. Nah, kita akan cari tahu persentase markup on cost dan persentase markup on selling price-nya berapa. Penyelesaiannya bisa kita lihat di slide berikutnya. Oke, nah ketika kita mencari markup on cost, ingat base-nya adalah cost, bahwa cost itu adalah 100%. Jadi 2,10 cost-nya tadi ya, harga perusahaan memproduksi umpan pancingnya tadi itu adalah 100%-nya. Nah, dijual kepada distributor dan wholesalernya sebesar 3,20. Nah, kita akan cari markup-nya berapa, persentase markup dan selling cost-nya berapa. Markup adalah selling cost dikurangi cost, jadi 3,20 dikurangi 2,10 yaitu 1,10. Markup as a percent of cost-nya, jadi kita akan cari markup based on cost, itu dilihat dari markup-nya 1,10 dibagi cost-nya 2,10, jadi 52,4%. Sedangkan selling price as a percent of cost-nya adalah 100% ditambah 52,4, jadi selling price-nya adalah 152,4%. Selanjutnya di sini kita cari markup on selling price. Kalau markup on selling price berarti selling price-nya 100% base-nya ya. Kita kan tadi udah cari tuh, di awal tadi udah ketemu ya. Selling price-nya 3,20 itu di soal tadi sudah ada, itu 100%. Kemudian cost-nya 2,10, berarti markup-nya tinggal dikurangi aja tuh, berarti 1,10. Nah, selling price tuh segitu adalah 100%. Kita cari aja tuh, tinggal dibagi atau bisa dibagi dulu kalau yang ini, karena kita belum tahu kan persentase cost sama markup-nya. Jadi kita akan cari cost-nya dulu nih, persentase cost-nya. Jadi 2,10 dibagi dengan 3,20 itu adalah 65,6%. Nah, persentase markup-nya berarti 100% dikurangi hasil persentase cost-nya, yaitu 34,4%.
Oke, kalau di cara yang pertama tadi kita melakukan perbandingan atau comparison terhadap markup on cost dengan markup on selling price itu dengan cara mengekuivalenkan gitu ya. Nah, ada cara lainnya yaitu dengan cara mengconvert markup on cost terhadap markup on selling price. Nah, caranya sudah ada di slide itu. Caranya untuk melihat persentase markup on selling price itu dengan cara membagi markup on cost-nya dengan 100 plus persentase markup on cost-nya. Oke, kita lihat contoh soalnya di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita sudah tahu markup on cost-nya sebesar 25%. Kita mau cari tahu persentase markup on selling price-nya. Nah, kita mau cari tahu comparison-nya, perbandingannya seberapa gitu ya. Nah, caranya adalah dengan membagikan seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya, soal rumusnya ya. Oke, penyelesaiannya kita lihat di slide berikutnya. Nah, tadi kan kita membagikan markup on cost-nya nih 25%. Terus dibagi dengan 100 plus markup on cost-nya. Jadi 25% dibagi 125% sama dengan 0,25 per 1,25 sama dengan 0,20 atau sama dengan 20%. Jadi markup 25% on cost itu ekuivalen dengan markup 20% on selling price. Jadi kita tetap membandingkan dengan cara yang berbeda. Kalau tadi caranya itu mengekuivalenkan cari satu-satu gitu ya. Kalau yang ini kita membagi persentase markup on cost-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, cara lainnya yang sebelumnya tadi adalah mengcompare atau membandingkan markup on cost terhadap markup on selling price. Nah, sekarang kita akan membandingkan yang sebaliknya, yaitu markup on selling price dengan markup on cost. Kalau markup on cost tadi dia dijumlahkan dengan 100%, nah kalau yang markup on selling price ini dikurangi. Jadi rumusnya bisa kalian lihat di situ ya perbedaannya. Persentase markup on selling price per 100% minus persentase markup on selling price itu sama dengan persentase markup on cost. Jadi kita masih ingin melihat nih perbandingannya, persentase markup on cost dan persentase markup on selling price-nya, ekuivalennya berapa gitu ya. Nah, kita akan cek contoh soalnya di slide berikutnya. Nah, kita tahu di sini ada yang diketahui markup on selling price-nya sebesar 20%, kita akan cari markup on cost-nya berapa. Rumusnya sudah ada di situ, kita lihat penyelesaiannya di slide berikutnya. Nah, ini di sini 20% per 100 minus 20% sama dengan 20% per 80% sama dengan 0,20 per 0,80 sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi bisa disimpulkan bahwa 20% markup on selling price itu ekuivalen dengan 25% markup on cost gitu ya. Selanjutnya ini ada markup ekuivalennya. Nih kalian bisa cek panduannya di sini gitu ya. Kalau markup on cost-nya 20%, berarti markup on selling price-nya ekuivalen dengan 16 2/3%. Kalau markup on cost-nya 25%, markup on selling price-nya 20% dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri nanti. Selanjutnya kita akan mencari selling price for perishable, yaitu barang-barang yang gampang rusak, misalkan makanan gitu ya, itu kan punya tanggal kadaluarsa yang lebih singkat dibandingkan barang-barang yang lain. Nah, kalau kita punya barang-barang seperti itu kan kalau udah basi atau rusak itu kan nggak bisa dijual, sehingga ini akan mempengaruhi penentuan selling price kita gitu ya.
Nah, contoh penerapannya seperti apa bisa kita lihat di slide berikutnya.